قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Saya ini punya dua teman barengan saya di Mekah. Saya ke Mekah itu tahun pertama kali 93. Tahun 93. Kedua 95 sampai 97 sama Pak Faruk itu. Pak Faruk Riyad, saya di Mekah. Ketiga ya dari 98 kurang lebihnya sampai 2010. 98 sampai 2000 saya bolak-balik. 2000 ke atas saya menetap di Mekah. Saya di sana mencari ilmu. Bapak Ibu sekalian, sekarang di YouTube, di medsos, di mana-mana disiarkan kabar-kabar yang tidak saya alami, tidak sesuai dengan apa yang saya alami. Di antaranya adalah masalah ilmu. Saya dan teman-teman sekarang dituduh menyimpang dari Quran dan hadis. Ya, sudah mendengar apa belum? Mendengar ya? Menyimpang dari Quran dan hadis, tapi tidak diterangkan menyimpangnya yang mana menyimpangnya. Nggak diterangkan itu apa? Karena nggak ngerti, yang penting nggak sama terus menyimpang, atau memang nggak berani menerangkan, takut ketahuan. Jadi saya di sana betul-betul saya tidak mencari pengakuan, tapi ini hanya sekedar cerita. Barangkali jenengan semua sudah mendengarkan masalah ini, ya. Ini adalah fakta yang diputar balikkan. Saya di sana alhamdulillah mulai dari awal, ibaratnya mulai belajar menghafal Quran tahun 95 sampai 97 alhamdulillah selesai. Kemudian setelah itu mulai berguru. Sekitar tahun 2002 saya mulai sekolah. Sekolah itu dimulai dari i'dadi, salis i'dadi. Kelas 3 i'dad. Kalau di sini SMP. Tapi SMP-nya Masjidil Haram, jangan samain dengan SMP sini. Itu khusus ilmu agama. Sampai di kelas Thanawi SMA dan Ali. Ali itu kalau sekarang S1. Waktu itu masih Ali. Beberapa tahun ini sudah dirubah oleh Syekh Sudes menjadi Jamiah Al-Haram Asy-Syarif Makkah. Itu pagi. Saya juga di samping di Ali Ma'had Haram, saya juga di Ummul Qura. Ngambil jurusan namanya Ad-Da'wah wa Thiqafah Islamiyah. Waktu itu. Di samping saya sekolah, saya juga berguru kepada beberapa guru, banyak guru yang saya terus mulazamah, namanya Syekh Yahya bin Utsman Al-Mudarris. Itu terus setiap hari. Tempat-tempat yang lain setelah Isya yang sering, termasuk ke Syekh Ali Adam, kemudian Syekh Al-Harari dan syekh-syekh yang lain. Di Ma'had Haram di sekolah kita punya banyak guru ahli tafsir, ahli hadis. Termasuk salah satu guru kami itu namanya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah At-Tambaqti Al-Hashimi Al-Makki. Itu murid dari Syekh Abdul Fattah Husain Rawah. Syekh Abdul Fattah Husain Rawah ini adalah murid dari Syekh Umar Hamdan. Jadi yang selama ini jenengan mendengar bahwa KHN itu muridnya Syekh Umar Hamdan, alhamdulillah di sana kami berguru kepada cucu muridnya Syekh Umar Hamdan, dan alhamdulillah kami mendapatkan penyerahan namanya ijazatul riwayah. Di samping berguru langsung, mendapatkan penyerahan ijazatul riwayah atau sanad muttasil melalui jalur Syekh Umar Hamdan. Semua riwayat yang diberikan oleh Syekh Umar Hamdan kepada Syekh Abdul Fattah, kemudian kepada Syekh
diberikan kepada saya dan teman-teman. Itu. Jadi tujuan utama jamaah saat itu menugaskan, bahkan membiayai dan menempatkan saya di sana untuk berguru itu sudah alhamdulillah terlaksana. Nah itu. Lalu kurang lebih 10 tahun itu saya kembali ke Indonesia, tepatnya di mana? Saya kembali ke mana? Burengan, Kediri. Tugas saya 2, amanat yang diberikan kepada saya, yaitu ilmu, menyambungkan ilmu, mengembangkan ilmu, meningkatkan keilmuan. Dan sudah kami mulai. Yang kami rintis, kami perjuangkan itu pertama adalah tahfidz Quran, hafalan Quran. Ya, dan alhamdulillah hidup saat itu. Sekarang biar pet, atau bahkan sudah mati di beberapa tempat sudah tidak ada. Ada 1-2, ya tidak banyak. Kenapa menghidupkan hafalan Quran? Karena hafal Quran itu sudah menjadi kewajiban, semacam kewajiban bagi orang yang ingin menjadi orang alim, harus melewati hafalan Quran. Itu teori mulai zaman Nabi, zaman tabi'in, tabi'in, zaman sahabat sampai sekarang. Tidak ada perubahan. Yang namanya ulama-ulama top terkenal sejak zaman dulu mesti dimulai dari hafalan. Itu saya perjuangkan. Mulailah yang sudah hafal Quran, mulai menghafal hadis, mulai mendalami bahasa Arab, nahwu, sorob, ya, mulai mendalami hal-hal ilmu-ilmu wasilah yang lain untuk menyampaikan dirinya kepada keahlian terhadap Al-Quran dan Sunnah. Nah itu saya perjuangkan. Lalu yang kedua, saya melihat di depan mata kemungkaran. Kemungkaran itu dalam arti sesuatu yang tidak cocok dengan syariat, yaitu akidah al-fasidah, akidah yang rusak, akidah yang salah. Nah, ini yang saya perjuangkan, meluruskan akidah jamaah. Yang kedua, saya berjuang bersama teman-teman untuk menghilangkan bid'ah-bid'ah yang ada di jamaah. Nah, disinilah perjuangan yang sebenarnya saya perjuangkan. Kalau dengan semua mendengarkan berita-berita macam-macam, bahkan ratusan, setiap minggu bisa berubah itu beritanya. Allahu a'lam siapa bagian penyeting itu, tapi Bapak Ibu yakinlah apa yang kami sampaikan itu bisa dilihat, bisa didengar, apalagi sekarang online kami tiap hari, rekaman-rekaman kami buka semuanya, bisa didengarkan, bisa diulang-ulang. Kalau ada yang bukan berdasar kepada dalil, kami siap untuk ditegur, untuk diingatkan, dan untuk ditanya, kenapa kok kitab karangan misalkan, kenapa kitab karangan yang seperti apa, kenapa kok isinya bid'ah, syirik, takhayul misalkan, kami siap. Tapi yang jelas yang kami sampaikan itu betul-betul merujuk kepada kitab-kitab yang telah kami berguru secara musnad muttasil dari Masjidil Haram, dari kotanya ilmu. Nah, saya berjuang 2 hal ini. Allahu a'lam, alhamdulillah, walaupun tidak dibilang ya tidak sukses ya, tapi ada, tetap kita husnul. Ini di depan saya masih ada yang mau menerima, ya. Ternyata memang pemahaman, kepahaman itu yang Allah berikan itu tidak kepada semua orang. Saya justru kadang-kadang seperti dengan semua nggak pernah ketemu saya, mau menerima. Bahkan kadang-kadang teman-teman itu hanya dengar rekaman, mereka ngatakan, ya, sampai teman-teman di luar negeri nggak pernah ketemu saya, tapi mereka pilih mengikuti Al-Quran dan Sunnah yang diterangkan oleh para ulama, oleh orang yang memang pernah belajar di Mekah. Alhamdulillah. Nah, ini saya kemarin ada beberapa yang bercerita kepada saya dengan membaca syubhat
1, 2 syubhat langsung dia yakin bahwa yang disampaikan oleh para ulama itu benar. Itu benar. Jadi kalau orang pikirannya tidak tertutup, mau membaca yang benar, mau memahami yang benar, pasti tidak akan mengingkari Al-Quran dan Sunnah. Itu yang kita yakini. Makanya di beberapa tempat terus bertambah seperti ini, kita bersyukur. Mudah-mudahan ini menjadi pembuka yang baik untuk menyelamatkan umat secara umum, khususnya jamaah. Karena yang kami lihat, salah satu pesan dari guru kami di Masjidil Haram, namanya Syekh Yahya, ketika saya ke sana dan melaporkan kepada beliau, Syekh, dulu ini beberapa tahun yang lalu, saya pulang ke Indonesia niatnya ingin memperbaiki jamaah saya, menunjukkan akidah yang benar, membersihkan dari bid'ah-bid'ah. Tapi saya di dalam disuudzoni, saya katanya ingin merubah, ingin merusak, ingin membelokkan. Padahal yang saya terangkan ya Quran, Kutubus Sittah, sampai yang ditulis, yang dikumpulkan ya, ditarik apa enggak ini, diserahkan apa enggak? Ditarik. Itu tidak keluar dari Kutubus Sittah, enggak keluar dari ayat-ayat Quran. Hanya mungkin ditambahi cerita-cerita yang mendukung, menguatkan ayat-ayat itu. Biar orang bisa ngambil ibrah, mengambil suri tauladan, contoh yang baik dari itu. Itu ditarik. Kemarin ada satu mubalek dari Bekasi sana cerita, dia dimusuhi oleh mertuanya, asalnya, sampai mertuanya, ibu mertua ini ngamuk-ngamuk, sampai meriksa kitab. Nah, soal cari di lemari-lemari dikeluarkan, dia juga bisa baca Arab, sengerti, dilihat surah Al-Baqarah. Loh, ini kok surat Baqarah lagi, kata. Dia ayat Quran. Iya, ayat Quran. Baca hadisnya, dibaca. Lah ini Rahu Muslim. Lah ini hadis Muslim. Kenapa harus dikumpulkan, katanya? Dia itu yang nggak tahu, wong itu ayat Quran sama hadis kok disuruh ngumpulkan. Ya berarti ya nggak benar. Ya nggak benar. Orang Quran hadis kok disuruh ngumpulkan. Nah itu. Akhirnya ibunya sadar dan sekarang wah nemen-nemen nih, sungguh-sungguh ngaji bener, ngaji Quran aja. Jadi kalau orang tidak tertutup akal sehatnya, betul-betul mau melihat kenyataannya, itu tidak akan pernah suudzon. Dia akan husnudzon dan dia akan mau menerima kebenaran. Maka Bapak Ibu sekalian yang pada malam ini bisa berkumpul, alhamdulillah, kita syukuri dan kita doakan jazakumullah khairah. Mudah-mudahan Bapak Ibu terus dibuka hatinya oleh Allah, diberikan ilmu yang manfaat, bisa mandiri dalam ibadah, dalam mencari surga. Selamat datang. Murabbi min su'ali wa ikhtiyari.